Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fani Komarusyaman, biasa dipanggil Pani. Nomor induk mahasiswa 4321080 dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alamat Desa Perawasan Barat, RT 3 RW 7 nomor 7, Kelurahan Kedungmuni Timur, Kecamatan Kedungmuni, Kabupaten Pekalongan. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdapat 3 prodi, yaitu 1. Akuntansi Syariah, 2. Ekonomi Syariah, 3. Perbankan Syariah. FEBI menggunakan kurikulum kualifikasi nasional Indonesia atau disebut dengan KKNI. KKNI mulai diberlakukan di FEBI itu sejak FEBI jilid pertama, yaitu pada tahun 2017. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdapat visi dan misi, yaitu antara lain visi terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas ketermuka dan kompetitif di tingkat global dan pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan FEBI yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderat beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing FEBI di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Visi misi prodi akuntansi syariah antara lain: visi menjadi program studi terkemuka dan kompetitif dalam mengembangkan ilmu akuntansi syariah berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional. Misi menyelenggarakan pendidikan akuntansi syariah dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan lulusan dan profesional dengan kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kemandirian, dan kepelaporan dalam kehidupan yang berwawasan keindonesiaan. 2. Mengembangkan ilmu akuntansi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. 3. Mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan memberdayakan masyarakat berbasis ilmu akuntansi syariah. 4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan pemangku kepentingan. Tujuan prodi akuntansi syariah yaitu 1. Menghasilkan sarjana akuntansi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. 2. Berkembangnya ilmu akuntansi syariah berwawasan keindonesiaan melalui pengajian dan riset ilmiah.
3. Terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis ilmu akuntansi syariah. 4. Terselenggaranya tata kelola jurusan akuntansi syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan, civitas akademika, dan pemangku kepentingan. Saya di sini akan menjelaskan resume materi strategi belajar di perguruan tinggi dari Bapak Agus Arwani, dosen FEPI. Kuliah sejatinya yaitu investasi masa depan, karena dengan kuliah kita bisa menambah ilmu pengetahuan, mengembangkan skill, keterampilan, teknik, serta memiliki sikap attitude yang baik, memiliki pengalaman-pengalaman yang akan didapat pada perkuliahan. Ada beberapa model strategi dalam belajar. Strategi belajar visual. 1. Memahami gambar, peta, dan grafik. 2. Visualisasikan materi yang dipikirkan dalam benak. 3. Memahami materi lewat bacaan atau gambar. 4. Membuat catatan semenarik mungkin. Strategi belajar auditori. 1. Dengarkan dengan baik-baik penjelasan dosen sehingga bisa dipahami dengan baik. 2. Terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman. 3. Gunakan nada-nada lagu untuk mengingatnya. Strategi belajar kinestetik. 1. Belajar dengan anggota tubuh. 2. Perbanyak latihan soal sehingga pemahaman akan lebih baik. 3. Menulis poin-poin yang telah dipelajari. Strategi belajar kelompok. 1. Pilih teman belajar yang cocok sehingga kita dapat nyaman dalam proses belajar. 2. Saling bandingkan catatan. 3. Tanya jalan pekerjaan sehingga mengetahui proses pembelajaran. 4. Belajar rutin. Strategi belajar sendiri atau mandiri. 1. Perbanyak latihan soal. 2. Pilihlah tempat belajar yang tenang. 3. Berdiskusi dengan orang lain. Strategi menyimak. 1. Usahakan jaga kontak mata. 2. Aktif di kelas baik secara offline maupun online. 3. Gunakan kesempatan untuk bertanya kepada dosen. 4. Fokus dengan baik apa yang diterangkan oleh dosen. Strategi menghadapi ujian. 1. Persiapan sebelum ujian. Disediakan cukup waktu belajar. Jangan menggunakan Saya di sini akan menjelaskan resume materi etika mahasiswa dalam kurung berkomunikasi berbusana. Disampaikan oleh Ibu Susminingsih selaku dosen. Etika pergaulan melalui busana dan berkomunikasi. Etika adalah adat, kebiasaan, atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika bisa dibagi menjadi dua golongan, yaitu etika berkomunikasi. Norma atau nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berkomunikasi di suatu masyarakat. 2. Berbusana, yaitu norma, nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Contoh etika
pergaulan di lingkungan kampus. 1. Berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus. 2. Menjunjung nilai ilmiah. 3. Mengetahui, memahami, melaksanakan peraturan yang berlaku di kampus. 4. Memberi contoh yang baik dan berperilaku baik. 5. Saling menghormati dan menghargai. 6. Berperilaku dan bertutur kata yang sopan baik di dalam maupun di luar kelas. 7. Tidak berperilaku asusila. 8. Bersedia menerima sanksi. Etika pergaulan di luar kampus. 1. Menjadi contoh yang baik di sekitar mahasiswa. 2. Bertutur kata yang baik. 3. Mengaplikasikan ilmu yang didapat kepada masyarakat sekitar. Etika pergaulan dengan dosen. 1. Harus menjaga citra antar dosen. 2. Memberi salam terlebih dahulu. 3. Ramah. 4. Menjaga perkataan. Etika pergaulan dengan mahasiswa. 1. Biasakan menyapa. 2. Jangan mengolok-olok. 3. Jaga citra sebagai mahasiswa. 4. Jangan menyapa dengan julukan yang buruk. 5. Hindari ucapan yang merendahkan. 6. Menghormati ide, pendapat, dan lain-lain. Kiat menulis karya ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Kuat Isnanto. Sumber cara memperoleh kebenaran. 1. Animisme dan dinamisme. 2. Berpikir logis dan filsafat. 3. Agama dan kitab suci. 4. Trial dan error atau uji coba. 5. Tokoh berotonitas. 5. Tokoh berotonitas. 6. Penelitian. Penelitian adalah proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah, dijalankan oleh akademis, penelitian, dan lain-lain, metode observasi, wawancara, kuesioner. Hasil dapat dipublikasikan. Bentuk-bentuk karya tulis. 1. Makalah, tugas kuliah. 2. Artikel atau tugas kuliah yang dipublikasikan. 3. Skripsi atau program sarjana. 4. Tesis atau program magister. 5. Disertasi atau program doktor. Menemukan ide menulis. 1. Mengamati. 2. Membaca. 3. Diskusi. Keterampilan menulis. 1. Rajin berlatih. 2. Menggunakan reference management. 3. Menyajikan dengan baik. 4. Menjaga originalitas. Menghindari plagiat. 1. Mengutip. Ciri-ciri paragraf baik. 1. Ide pokok. 2. Harus terhubung dengan paragraf yang lain. 3. Relevan, mendukung tujuan penulisan. Cara membuat paragraf yang baik yaitu 1. Topik sentence. 2. Support ideal. 3. Adding detail. 4. Concluding sentences. Kapan menggunakan ilustrasi? 1. Tabel. 2. Figur. 3. Teks. Selesai.
Cukup sekian resuman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.